Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safitri dengan NIM A1122044. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang 4 teori pembelajaran, yaitu 1. Teori belajar behaviorisme, 2. Teori belajar kognitif, 3. Teori belajar sosial, dan 4. Teori belajar konstruktivisme. Baiklah, langsung saja. 1. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan. Maksud dari teori belajar behaviorisme ini adalah bahwa perubahan tingkah laku seseorang itu terjadi akibat adanya stimulus yang diberikan oleh orang-orang. Baiklah, berikutnya adalah ciri-ciri dari teori belajar behaviorisme. 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon dari seseorang. 4. Bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu. 5. Menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Baik, berikut adalah contoh kasus yang saya ambil dari teori belajar behaviorisme. Yaitu pertama, ketika kita membeli sebungkus rokok, di rokok tersebut ditaruh gambar paru-paru yang rusak, tenggorokan yang bolong, dan akibat lain yang ditimbulkan oleh rokok ini. Itu dilakukan untuk mendorong stimulus orang lain yang ingin membeli agar menimbulkan rasa takut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa teori belajar behaviorisme ini yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus yang diberikan. Baik, contoh kasus kedua saya ambil ketika kita pergi ke kebun binatang. Kita melihat lumba-lumba yang bisa melakukan beberapa atraksi. Namun, ia bisa melakukan hal itu karena didorong oleh stimulus berupa diberikannya makanan untuk jadi santapannya. Akhirnya dia menjadi terdorong untuk melakukan beberapa atraksi tersebut. Baik, teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini menyatakan bahwa perubahan perilaku adalah hasil dari interaksi pengaruh pribadi, perilaku, dan lingkungan. Berikut adalah ciri-ciri dari teori belajar kognitif. Yang pertama adalah mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia. 2. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagiannya. Dan 3. Mementingkan peranan kognitif. Berikut adalah contoh kasus dari teori belajar kognitif. Yang pertama, libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu untuk bertanya, buat kesalahan lalu mereka perbaiki, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Yang kedua, saya ambil contoh kasus pada guru yang sedang membawakan materi, lalu memberikan waktu agar siswa bisa berdiskusi. Seperti yang kita ketahui, teori belajar kognitif memberikan perubahan perilaku dari hasil interaksi pengaruh pribadi, perilaku, dan lingkungan. Teori belajar yang ketiga yaitu teori sosial. Teori sosial mengatakan bahwa perilaku yang baru dapat dibentuk dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Ciri-ciri dari teori belajar sosial ini adalah fokus utamanya yaitu pengamatan dan peniruan yang bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Siswa harus bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Baik, berikut adalah contoh kasus yang saya ambil dari teori belajar sosial. Yaitu pertama, meniru orang tua. Anak yang tumbuh di dalam lingkungan keluarga pasti selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan yang kedua, melakukan kebiasaan yang diamati dari orang lain. Seperti mungkin melihat saudaranya sedang membersihkan setiap pagi, dia akan melakukan kebiasaan tersebut.
Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah seseorang mampu membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman atau pengalaman orang lain. Berikut adalah ciri khas dari teori belajar konstruktivisme, yaitu 1. Belajar aktif, 2. Bersifat otentik dan situasional, 3. Menarik dan menantang, 4. Pengaitan pengetahuan lama dengan informasi baru, 5. Merefleksikan pengetahuan, dan 7. Guru dapat memberi bantuan dalam menempuh proses belajar. Contoh kasus yang saya ambil dari teori belajar konstruktivisme adalah 1. Mengetahui hal-hal yang dilakukan jika ingin menjadi anak yang baik karena telah melihat pengalaman dari orang lain. 2. Tidak akan berbohong lagi karena sudah tahu akibat yang ditimbulkan dari kebohongan tersebut. Dia tahu karena pengalaman yang pernah berbohong sebelumnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang 4 teori belajar tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.